Kami dari kelompok 3 akan melakukan role play sosialisasi asuhan keperawatan dengan pendekatan 3S. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiana Arsy Rufwandini sebagai moderator, kemudian ada teman saya Satria Yosi sebagai presentator, dan ada Pujiwati, Tegar Wisnu, Suscino Wilda, dan Rosida sebagai peserta sosialisasi. Untuk susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, memberi salam, menjelaskan tujuan adanya sosialisasi. Dan yang kedua, penjelasan mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan dengan pendekatan 3S. Dan yang ketiga, penutupan. Sebelum dilanjutkan ke materi, tolong perlihatkan ke layar bahwa Anda membawa buku 3S. Baik, semuanya sudah membawa buku 3S. Dan selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Yosi selaku pembicara untuk menyampaikan materi 3S. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yosi Hirnawan. Saya di sini sebagai Kepala Ruang Wijaya Kusuma di Rumah Sakit Husada Medika. Jadi siang ini pada tanggal 13 November saya akan melakukan sosialisasi tentang 3S. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, saya akan memberikan sosialisasi tentang 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi untuk mengganti pelayanan kepada pasien dengan menggunakan nanda nikdok yang sebelumnya kita gunakan, akan kita ganti menggunakan 3S, jadi SDKI, kemudian SLKI, dan SIKI. SDKI, SIKI, dan SLKI di Rumah Sakit Medika Husada Ruang Wijaya Kusuma. Kemudian untuk proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, kemudian perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Kemudian untuk pengertian sendiri, SDKI adalah standar diagnosa keperawatan yang dikembangkan oleh PPNI dan merupakan gabungan diagnosis keperawatan berdasarkan nanda ICPN dan Carpenito. Terdapat 148 diagnosa keperawatan dalam SDKI dengan label diagnosa sesuai dengan nanda 2015-2017. SDKI merupakan inovasi perawat Indonesia untuk aplikasi asuhan keperawatan yang praktis sesuai dengan kondisi, budaya, situasi yang ada di Indonesia. Untuk luaran atau outcome keperawatan yaitu aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi perilaku atau persepsi pasien, keluarga, atau komunitas yang sebagai respons terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis yang dilakukan intervensi keperawatan. Hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan masalah. Ini adalah standar asuhan keperawatan, yaitu diagnosa keperawatan, kemudian luaran, SLKI, kemudian menuju intervensi atau SIKI. Jenis diagnosa ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk positif yaitu promosi kesehatan, meliputi tanda gejala mayor maupun minor. Kemudian negatif, aktual, resiko yang meliputi faktor resiko dan tanda gejala mayor dan minor. Proses diagnosa yaitu yang pertama analisa data, bandingkan data dengan nilai normal, kelompokkan data, kemudian identifikasi masalah aktual, resiko, dan promkes, kemudian yang ketiga perumusan diagnosa. Untuk kategori atau subkategori diagnosa keperawatan fisiologis, psikologis, perilaku, relasional maupun lingkungan. Indikator diagnosa sendiri yang pertama penyebab atau etiologi, kemudian tanda dan gejala, kemudian faktor resiko. Perumusan diagnosa keperawatan itu ada dua, yaitu diagnosa aktual dan diagnosa resiko. Ditambah lagi yaitu diagnosa untuk promosi kesehatan. Kemudian penetapan luaran memenuhi prinsip SMART, SMART. S itu spesifik, M itu measurable, A attainable, R itu realistik, kemudian T itu time. Jenis luaran ada dua juga, yaitu positif dan negatif. Contoh dari positif seperti bersihan jalan nafas, citra tubuh, kemudian untuk yang negatif tingkat nyeri, tingkat keletihan, ansietas, seperti itu. Untuk komponen luaran keperawatan ada 3, label, ekspektasi, kemudian kriteria hasil.
Kemudian ini adalah skala Likert, yaitu skala 1 sampai 5. Itu jelas itu meningkat dari menurun, cukup menurun, sedang 4 itu cukup meningkat, dan 5 itu meningkat. Yang diinginkan seperti itu. Misal pola nafas tidak efektif, itu yang tadinya menurun diharapkan untuk meningkat. Jadi untuk skala 1 menjadi skala 5. Maupun skala 1 itu memburuk, skala 5 itu membaik atau meningkat. Kemudian penerapan luaran keperawatan, ada metode dokumentasi. Yaitu dilihat dari setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka berisian jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi nafas 12-20 kali per menit. Ini adalah contoh dari SLKI luaran. Kemudian intervensi dan tindakan, intervensi keperawatan, segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome. Untuk tindakan keperawatan perlu spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Untuk komponen intervensi keperawatan, label, kemudian definisi, kemudian tindakan. Untuk jenis tindakan keperawatan yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini adalah contoh untuk SDKI, diagnosa yang aktual. Ini contoh tautan SDKI dan SLKI. Hipertermi, luaran utamanya termogulasi, luaran tambahnya perfusi perifer, status cairan, seperti itu. Untuk nyeri akut, luaran pertama yaitu tingkat nyeri, kemudian luaran tambahannya fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik. Ini contoh luaran SLKI. Terima kasih. Tadi sudah saya berikan materi tentang 3S. Untuk teman-teman dari ketua tim dan perawat pelaksana, apakah ada yang ditanyakan mengenai 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI? Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Yosi. Pada buku SLKI kan ada luaran utama serta luaran tambahan. Apabila saya menambahkan keduanya, apakah perlu dituliskan secara berurutan atau tidak? Terima kasih. Jika pada SDKI itu ada luaran utama dan luaran tambahan, tidak perlu dituliskan berurutan. Jika luaran tambahan ini adalah ketika luaran utama ada masalah lain yang tidak teratasi, maka diperlukan luaran tambahan untuk mengatasi masalah disesuaikan dengan kondisi pasien. Baik Pak, saya mau bertanya mengenai kriteria hasil ya Pak. Itu bagaimana ya Pak menentukan nilai angka pada saat kita menuliskan kriteria hasil pada asuhan keperawatan? Cara menentukan indikator nilai angka kriteria hasil, apakah ada dasar untuk menentukan skor pada kriteria hasil? Jadi sebetulnya skor 1 sampai 5 itu mempermudah pendokumentasian berbasis komputer. Untuk menentukan skor 1 sampai 5 diperlukan critical judgment. Atau clinical judgment ini disarankan adalah dilakukan oleh perawat yang sama ketika dia melakukan perawatan di awal dari pengkajian hingga menetapkan luaran sehingga mengetahui kondisi pasien dan dapat mengetahui luaran apa saja yang akan diambil. Seperti itu untuk menentukan skor yang dapat dicapai dalam waktu berapa lama. Ini Bu, saya membawa buku SDKI. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, jika di buku SDKI tidak ada penyebab, apakah kita bisa menegakkan diagnosa? Terima kasih. Terima kasih. Jika di buku SDKI tidak ada penyebab, apakah bisa menegakkan diagnosa? Seperti itu. Jadi buku SDKI itu sudah jelas bahwa untuk menegakkan diagnosa aktual ada 3, yaitu problem, etiologi, dan tanda gejala. Jika kalau ada diagnosa tanpa etiologi itu bukan diagnosa tetapi masalah keperawatan. Artinya tidak sesuai standarnya harus ada etiologi karena intervensi mengatasi etiologi. Dari beberapa presentasi yang Bapak jelaskan tadi, saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara menentukan masalah teratasi sebagian atau tidak teratasi. Tolong jelaskan kepada saya seperti apa. Terima kasih. Silakan
Silakan Pak Yosi, bisa dijawab pertanyaan. Tadi ditanyakan apakah perlu menyantumkan skala saat menentukan luaran, seperti itu. Jadi pencantuman skala ini diterapkan apabila sistem dokumentasi menggunakan sistem dokumentasi berbasis komputer. Jadi penulisan skala ini ada dua pendekatan. Apabila manual maka tidak menggunakan skala. Tetapi apabila berbasis komputer harus menggunakan skala karena komputer tidak mempelajari ilmu keperawatan, maka perlu adanya penentuan skor 1 sampai 5, yaitu membaik, kemudian cukup baik, kemudian 4 itu baik dan sangat baik, nomor 5 skornya seperti itu. Teman-teman, saya kira cukup untuk sosialisasi 3S dalam melakukan dokumentasian 3S, SDKI, SLKI dan SIKI. Memanglah tidak bisa dilakukan secara instan dalam waktu cepat, harus memakan waktu yang agak lama karena kita belajar bersama-sama. Dengan ini saya ucapkan terima kasih untuk ketua tim A dan ketua tim B serta perawat pelaksana dari tim A dan tim B. Demikian saya akhiri, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Baik, setelah ini teman-teman bisa melanjutkan pelayanan kepada pasien kembali seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan membacakan kesimpulan dari sosialisasi kali ini, yaitu penerapan pendokumentasian menggunakan 3S merupakan standar terbaru dari rumah sakit yang menjadi acuan dalam melakukan asuhan keperawatan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yosi sebagai pembicara dan teman-teman peserta sosialisasi kali ini. Saya akhiri pertemuan sosialisasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.